Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Dewo Ruci. Kali ini saya akan membawakan sebuah kisah yang berjudul Sumur Tua di Belakang Rumah. Kisah ini berawal dari sepasang suami istri yang membeli rumah. Sebelum kita memasuki alur ceritanya, alangkah baiknya buat kalian sahabat misteri dimanapun berada untuk tidak lupa like, komen, share, dan subscribe agar saya lebih semangat lagi membawakan kisah-kisah misteri di seluruh Nusantara. Oke, tanpa berlama-lama lagi, kita langsung saja memasuki alur ceritanya. Kisah ini berawal dari sepasang suami istri yang ingin membeli rumah. Tujuan mereka membeli rumah itu agar mereka hidup bahagia berdua. Mereka pun mencari informasi jual beli rumah. Sudah mereka coba kemana-mana, tetapi mereka belum juga dapat. Singkatnya, seminggu kemudian, temannya datang bahwa mengabarkan ada salah satu rumah yang ingin dijual dan harganya pun agak murah. Tanpa berpikir panjang, Joko dan Ibu Siti langsung menghubungi pemilik rumah. Pemilik rumah ini bernama Yazir. Alasan Yazir menjual rumah karena Yazir ingin pindah kerja ke Jakarta dan keluarganya pun memutuskan untuk ikut Yazir. Nah, singkatnya Pak Joko dan Ibu Siti pun bertemu Yazir. Mereka pun sepakat atas harga rumah itu sendiri. Sebelum Pak Joko dan Ibu Siti menempati rumah itu, tentunya mereka pun mengadakan pengajian agar tidak diganggu oleh makhluk-makhluk penunggu situ. Seminggu pun berlalu. Belum ada keanehan yang terjadi kepada mereka. Mereka pun merasa nyaman tinggal di rumah itu. Karena rumah itu tidak jauh dari penduduk setempat dan juga belakang rumah itu adalah kebun. Berjalan 10 hari ketika Pak Joko sedang bekerja dan Ibu Siti sedang santai di rumah. Ibu Siti mendengarkan ketokan pintu tepatnya di belakang rumah. Ibu Siti pun belum tahu kalau ternyata rumah belakangnya memiliki pintu. Mendengar suara ketokan, Ibu Siti pun langsung bergegas menuju ke ruang belakang rumah. Ketika sesampainya di belakang rumah, suami Ibu Siti ternyata pulang kerja. Tetapi Siti tidak membukakan pintu karena Siti penasaran siapa yang mengetok pintu di belakang rumahnya. Selepas Ibu Siti membuka pintu belakang rumah, ternyata tidak ada siapa-siapa di sana. Dan Ibu Siti pun kembali menutup pintu belakang rumah. Tak lama, Ibu Siti memasuki kamar rumahnya. Di dalam kamarnya sudah ada suaminya. Dan suaminya berkata, "Bu, kok nggak bukakan pintu?" "Iya ya, maaf. Tadi soalnya Ibu dengar ada suara ketokan pintu di belakang rumah." Pak Joko pun kaget mendengar penjelasan dari Ibu Siti. Karena setahu Pak Joko belum tahu kalau di belakang rumah itu ada pintu. Akhirnya Pak Joko menenangkan istrinya. "Oh, mungkin itu ketokan pintu dari tetangga, Bu." Ibu Siti pun tidak menggubriskan apa yang telah terjadi. Di keesokan harinya, ketika Ibu Siti sedang memasak di dapur dan kebetulan dapur Ibu Siti itu tidak jauh dari pintu belakang rumah. Ibu Siti mendengar suara anak-anak yang berbunyi, "Bu, saya minta makannya." Ibu Siti pun kaget mendengar suara itu dan suara itu bersumber dari belakang pintu rumah. Lalu Ibu Siti pun membuka pintu dan melihat ada 3 anak-anak sedang berdiri persis di belakang pintu. Tetapi anak itu tidak menampakkan mukanya. Persisnya anak itu membelakangi Ibu Siti. Ketika itu Ibu Siti langsung berkata, "Nak, kamu siapa? Kok maghrib-maghrib begini masih main?" Jawabnya Ibu Siti. Tetapi anak itu tidak menjawab sahutan dari Ibu Siti. Tak lama berselang, suaminya pun menghampiri Ibu Siti. Karena untuk kedua kalinya
Suaminya tidak dibukakan pintu oleh Ibu Siti. Tetapi kali ini suaminya tidak langsung masuk ke kamarnya. Dia menuju ke dapur. Setelah dicari di dapur tidak ada, Pak Joko pun memanggil-manggil nama istrinya. Ternyata istrinya sedang di belakang rumah. Lalu Pak Joko pun langsung menghampiri, dan Pak Joko pun juga melihat 3 anak sedang berdiri persis di depan mereka. Pak Joko pun berkata sama seperti Ibu Siti, "Nak, kamu kok belum pulang? Ini mau maghrib." Ketika Pak Joko berbicara seperti itu, anak itu pun menjauh dari pintu belakang rumah. Karena hari sudah maghrib, tentunya tempat itu pun menjadi gelap karena belakang rumah Ibu Siti itu adalah kebun. Setelah anak itu pergi, Pak Joko pun kaget karena Pak Joko melihat ada sumur di belakang rumah itu. Ibu Siti pun juga kaget karena Ibu Siti juga baru mengetahuinya. Awalnya Pak Joko ingin mengecek sumur itu. Karena berhubung belakang rumah belum dikasih lampu, akhirnya Pak Joko membatalkan keinginannya dan Pak Joko pun kembali ke tempat kamar tidurnya. Keesokan harinya, tepatnya di hari Minggu, karena di hari Minggu itu Pak Joko libur, Pak Joko pun mengecek sumur di belakang rumah. Sumur itu pun nampak tidak terawat karena Pak Joko dan Ibu Siti juga baru mengetahui bahwasanya kalau di belakang rumah itu ada sumur. Dan sumur itu terlihat kotor sekali. Di dalam sumur itu banyak sampah-sampah seperti plastik dan daun-daun. Pak Joko pun tidak berani membersihkan sendiri karena Pak Joko belum tahu sumur itu siapa pemiliknya. Pada malam harinya, ketika Ibu Siti sedang memasak, suara anak itu pun terdengar kembali dan Ibu Siti pun membuka pintu belakang rumahnya. Kali ini begitu terkejutnya Ibu Siti karena wajah dari 3 anak itu pun mengarah ke depan Ibu Siti. Dan Ibu Siti pun pingsan seketika karena yang dilihat Ibu Siti, anak itu tidak memiliki mata, dan yang satunya anak itu hanya memiliki sebelah wajah. Anak satunya lagi sama sekali tidak memiliki wajah. Mendengar Ibu Siti teriak, Pak Joko pun langsung bergegas menuju ke pintu belakang rumah. Dan Pak Joko pun melihat sesosok makhluk itu. Karena Pak Joko juga takut, akhirnya Pak Joko membawa Ibu Siti dengan menyeret-nyeretnya. Karena badan Ibu Siti juga rada gemuk. Pak Joko pun menyeret Ibu Siti menjauh dari pintu belakang rumah. Sesampainya Pak Joko dan Ibu Siti di kamar, Pak Joko pun membangunkan Ibu Siti. Tetapi Ibu Siti belum juga siuman. Berbarengan dengan itu, suara 3 anak itu pun kembali terdengar di telinga Pak Joko. 3 anak itu berkata bahwasanya dia ingin meminta makan karena dia lapar sekali. Pak Joko pun tidak berani membuka pintu kamarnya karena Pak Joko sendirian di rumah itu, sedangkan istrinya masih tergeletak pingsan. Azan subuh pun berkumandang. Akhirnya suara 3 anak itu pun tidak terdengar lagi. Dan Pak Joko sekarang fokus membangunkan istrinya. Singkatnya, istrinya pun kembali siuman. Dan istrinya memeluk Pak Joko dengan erat sembari menangis ketakutan. Bahwasanya dia kali ini benar-benar melihat sesuatu yang belum pernah dilihatnya. Pada siang harinya, Pak Joko berinisiatif untuk melihat apa isi dalam sumur itu. Dan Pak Joko pun memanggil tukang, tujuannya untuk membantu Pak Joko. Begitu terkejutnya Pak Joko ketika sumur itu sedang dibersihkan, alat penyerok Pak Joko pun mendapatkan sesuatu. Ternyata
yang Pak Joko dapatkan dari sumur itu adalah kepala anak-anak. Begitu terkejutnya Pak Joko melihat itu, dan sang tukang pun langsung lari terbirit-birit dari situ. Dia tidak mau berurusan dengan sesuatu yang merugikan tukang itu. Akhirnya Pak Joko pun mengabarkan penemuan kepala anak-anak itu kepada RT setempat. Akhirnya Pak Joko pun berinisiatif mengabarkan penemuannya kepada RT setempat. Alangkah terkejutnya RT setempat ketika melihat sepenggal kepala tanpa tubuh. Ternyata anak itu adalah korban kebengisan seseorang pada zaman dulu. Dulu jasad anak itu hanya ditemukan tubuhnya saja. Ternyata kepala itu berada di sumur belakang tempat Pak Joko membeli rumah itu. Dan tidak hanya satu anak yang dibunuh oleh seseorang. Ternyata ada 3 anak lainnya. Tetapi yang paling naas itu adalah anak yang tanpa kepala. Ditemukan pada waktu itu hanya sekujur tubuhnya tanpa kepala. Akhirnya para warga pun menguburkan kepala itu. Kejadian ini juga sudah dilaporkan oleh polisi. Akhirnya para warga setempat pun menguburkan kepala yang tanpa badan. Di saat malam harinya, gangguan di rumah Pak Joko pun kembali lagi. Kali ini pintu di belakang rumah Pak Joko seperti dilempari batu. Awalnya Pak Joko tidak mau bergegas ke pintu belakang rumah. Tetapi karena tidak tahan dengan suara yang makin keras, Pak Joko dan Ibu Siti pun memberanikan diri untuk melihat apa yang terjadi di belakang rumah. Setelah pintu belakang rumah dibuka, kali ini tidak hanya jasad 3 anak itu, tetapi Pak Joko juga melihat sesosok pocong dan genderuwo. Pak Joko pun akhirnya lari dari situ. Karena dirasa rumah yang baru dibelinya tidak beres, Pak Joko pun berinisiatif untuk memanggil ustadz yang tahu di bidang tentang makhluk gaib. Setelah sang ustadz itu datang ke rumah Pak Joko dan langsung melihat situasi dan kondisi sumur di belakang rumah Pak Joko, sang ustadz itu pun segera membacakan doa-doa. Ketika sang ustadz itu sedang membaca doa, suara tertawa yang amat kencang pun terdengar dari kebun setempat. Ustadz itu pun menenangkan Pak Joko dan Ibu Siti. Karena ustadz itu tidak mau menyebabkan Pak Joko dan istrinya lari terbirit-birit sehingga menyelakakan mereka. Tidak hanya suara tertawa yang begitu keras, suara 3 anak itu pun kembali terdengar. Mereka berkata, tolong saya, carikan siapa pembunuh saya." Sang ustadz itu pun berkata, "Kalau soal itu, biarkan petugas kepolisian yang mengurusnya, karena itu bukan bidang saya." Dan ustadz pun berkata, "Tolong kalian pergilah dari sini dan jangan ganggu rumah ini." Ketika sang ustadz berucap seperti itu, suara-suara pun tidak terdengar kembali. 3 hari berjalan, Pak Joko dan Ibu Siti pun tidak mendapatkan gangguan lagi. Tetapi di keempat harinya, tepatnya pada malam Jumat Kliwon, Ibu Siti tiba-tiba menangis menjadi-jadi. Ternyata Ibu Siti dirasuki oleh makhluk kuntilanak. Pak Joko pun panik. Akhirnya Pak Joko pun memanggil ustadz itu kembali ke rumahnya Pak Joko. Setelah mendapatkan pertolongan dari ustadz itu pun,
setan yang ada di dalam istri Pak Joko pun keluar. Akhirnya Pak Joko pun berkeinginan untuk menjual rumah itu. Lebih baik Pak Joko dan istrinya pindah dari rumah itu. Keesokan harinya, mereka pun memutuskan tidak menepati rumah itu. Dan mereka pun akan menjual rumah itu kembali. Karena Pak Joko dan istrinya tidak mau mendapatkan teror yang terus-menerus. Sekarang rumah itu sudah terkuak bahwasanya sumur di belakang rumah itu dulunya bekas pembantaian seorang anak-anak. Dan sampai sekarang belum diketahui siapa pembunuhnya. Itulah sebuah kisah yang saya bawakan pada kesempatan hari ini. Saya Dewo Ruci mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan pamit undur diri.